Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lendor, Legenda Horor. Aku tidak tahu menahu soal itu, tapi aku pernah mendapatkan hal yang kurang mengenakan ketika aku sekolah dulu. Jelas Dita kepada Mita. Apa itu? Intimidasi. Kenapa? Orang-orang bilang keluargaku melakukan pesugihan. Namun bukan hanya itu saja. Ada beberapa warga juga yang mengatakan jika keluarga dari Mbah dulunya melakukan pesugihan dan korbannya adalah keluarganya sendiri. Mita masih menyimak penjelasan dari Dita terkait dari pesugihan yang dilakukan oleh keluarga mbahnya itu. Mungkin itu adalah alasan utama dari Ustadz Hambali agar tidak menyuruh Mita untuk mendatangi desa Ampiri. Sebenarnya, kejadian ini bukan hal yang umum, Mit. Tapi entah mengapa, semenjak kamu mendatangi desa ini, teror-teror dari pesugihan ini bermunculan kembali. Jelas Mita. Tapi kemarin, sebelum Pak De Anto meninggal dunia, aku sempat melihat wajahnya juga berubah. Seperti bukan wajah Pak De Anto. Maksud kamu? Tanya Dita. Wajah Pak De Anto seperti mirip tuyul. Aku baru saja melihat hal yang sama. Seperti apa yang aku lihat dari wajah Budi Nana yang berubah menjadi monyet. Apakah perubahan itu mengartikan sebagai pesugihan yang sedang ia lakukan? Tanya Mita. Dita hanya menggelengkan kepala. Ia sendiri juga tidak pernah tahu dan menanyakan hal itu kepada orang tuanya. Namun dia merasa apa yang memang terjadi baru-baru ini memang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Mita. Oh iya Mit, keluarga Mbak Kuntoro itu ada berapa? Kamu tahu nggak? Sebentar, aku punya album foto dan nama-nama keluarga Mbah. Aku sengaja simpen di kamar ini. Oh iya Dit, keluarga Mbak Kuntoro itu ada berapa? Kamu tahu nggak? Sebentar, aku punya album foto dan nama-nama keluarga Mbah. Aku sengaja simpen di kamar ini. Dita pun segera mengambil foto album yang berisi tentang keluarga Mbah Kuntoro dari dalam lemarinya. Ia sengaja menyimpan album foto beserta nama-nama anggota keluarganya di bagian bawah tumpukan baju agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Ini albumnya. Aku simpen ini udah 2 tahun lamanya. Entah kenapa aku simpen album ini. Tapi memang aku sendiri tidak mengetahui almarhum Mbah Kuntoro. Mereka berdua pun menatap satu persatu album foto yang berisi anggota keluarga dari keluarga Kuntoro. Adapun nama-nama dari keluarga Kuntoro antara lain. Yang pertama adalah Kuntoro Harimurti, Diah Estiawati, Nana Apsarini, Anto Basuki, Darmo Baktiadi, Hendro Mahadi, Indra Bekti, dan Hambali Mahadi. Dari nama-nama yang ada di dalam album tersebut, Dita sendiri baru mengenali beberapa saudara-saudara dari bapaknya. Dari semua saudara-saudara bapakku, aku hanya mengenali Budi Nana dan Pak De Anto. Sejujurnya aku juga baru tahu kalau nama bapakmu itu adalah Darmo Baktiadi. Mita hanya mengangguk paham. Ia sendiri baru tahu jika ada salah seorang dari keluarga Kuntoro yang belum diketahui selama dirinya berada di desa Ampiri. Kamu nggak tahu siapa itu Indra Subekti? Aku kurang tahu. Tapi kata bapak, kalau Pak Le Indra itu rumahnya dekat kuburan. Dia hanya hidup sendirian di sana semenjak anak dan istrinya terkena penyakit aneh dan meninggal dunia dengan cara yang aneh juga. Penyakit aneh? Iya bener. Aku sendiri belum pernah tahu orangnya seperti apa. Bapak bilang Pak Le Indra itu sangat tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga sini. Dita pun langsung menutup album itu. Ia takut jika terlalu berlama-lama membuka album tersebut, orang tuanya akan tahu akan apa yang selama ini disembunyikannya. Kalau kamu mau lihat, besok kita bisa baca ini di tempat lain. Pokoknya jangan sampai di sini. Aku takut orang tuaku tahu. Mita hanya mengangguk paham. Dirinya tahu apa arti dari rahasia yang memang ingin disembunyikan oleh Dita sendiri. Memang tanpa sengaja, Mita bertemu dengan Dita yang benar-benar terbuka terkait rahasia dari keluarganya sendiri. Sementara itu di luaran rumah, bunyi kentongan dari bambu terdengar dengan jelas dari berbagai arah. Suara itu sebagai penanda adanya mara bahaya
yang terjadi di desa Ampiri. Mita dan Dita yang kebetulan berada di kamar langsung segera keluar. Mereka berdua terkejut tatkala kedua orang tuanya sudah berada di dekat jendela, sembari memperhatikan para warga yang berlarian ke sana kemari, sembari meneriakkan, "Ono ketek! Ono ketek teten-teten!" Dita segera mendekati ibunya. Ia menanyakan kepada ibunya terkait apa yang terjadi di luaran. "Bu, kenapa warga desa malam-malam gini bunyiin kentongan?" tanya Dita. "Ada siluman monyet di desa ini," jelas ibu Dita. "Siluman monyet?" tanya Mita. Pak Hendro segera meminta kepada Dita dan Mita untuk masuk ke dalam kamar demi keamanannya. Kali ini, bukan hanya 1 atau 2 warga saja yang mendapatkan teror serupa, namun belasan rumah warga mendapatkan teror yang mengerikan dengan bertenggernya siluman monyet di atas rumah warga. "Pak," ucap Bu Gusti, "Bapak tahu, pagi tadi dia barusan bilang malam itu adalah malam yang penuh dengan ketakutan. Para warga yang rumahnya kedapatan siluman monyet berjaga-jaga semalaman untuk menghindari hal-hal aneh yang akan terjadi di malam itu. Keesokan harinya, para warga mulai berdatangan ke balai desa. Mereka yang rumahnya kedapatan teror siluman monyet segera melaporkan keresahannya masing-masing. Banyak warga yang mengaku kehilangan harta bendanya seperti emas, uang, ataupun perhiasan lainnya. Mereka semua benar-benar merasa dirugikan dengan munculnya siluman monyet yang berada di desa pada malam itu. Beberapa orang juga mengadukan hal ini kepada Pak Hendro. Mereka yakin Pak Hendro yang memang termasuk bagian penting dari desa bisa menyelesaikan masalah ini. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu siapa pelakunya. Namun jika dirinya sendiri memberitahunya secara cepat, kemungkinan besar semua rahasia tersembunyi akan terbongkar dengan sendirinya. Untuk menghentikan masalah tersebut, Pak Hendro akhirnya mengunjungi salah seorang warga. Ia kemudian memberikan kepada orang tersebut untuk menghentikan perbuatan yang merugikan. "Mbak, kamu nggak kasihan sama para warga?" tanya Pak Hendro. Sembari menghisap rokok kreteknya, wanita tua itu dengan congkaknya langsung mengarahkan kritikan yang sangat pedas. "Seharusnya kamu yang berkaca kepada dirimu sendiri, Hendro. Bukankah awal dari semua petaka ini dimulai dari kematian si Jawir? Akibat suruhanmu sendiri yang melakukannya," jelas Mbak Nana. "Tapi memang itu yang harus dilakukan. Sudahlah Hendro, bukankah kita memiliki bagian kita masing-masing? Kau sudah mendapatkan 3, dan sudah aku katakan padamu kemarin hari, aku bisa meraup belasan orang hanya dalam waktu semalam." Pak Hendro terdiam. Kali ini ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat kakaknya yang begitu congkak dan gegabah, dirinya hanya bisa menatap wajah kakaknya itu dengan penuh kekesalan. Apalagi dengan kedatangan anak si Darmo, mungkin itu akan menjadi tumbal terakhirku, jelas Mbak Nana. Pak Hendro segera mencekik kakaknya itu hingga membuat nafasnya sedikit tertekan dan tidak bisa menormalkannya. "Lehermu kecil, Mbak. Aku bisa mematahkannya kapan saja. Bukankah kita sudah memiliki bagian kita masing-masing?" tanya Pak Hendro. Pak Hendro segera melepaskan cekikan itu. Ia kemudian meninggalkan kakaknya yang masih memegangi lehernya dengan cengkraman kuat yang benar-benar membuat tenggorokannya merasa sedikit kesakitan dibuatnya. Malam harinya, saat dimana Mita selesai membaca Al-Quran, lagi-lagi Dita mendekati Mita dan menanyakan beberapa hal tentang Al-Quran. "Mit, aku mau tanya boleh nggak?" "Tanya apa, Dit? Kenapa ya? Kalau aku dengar kamu baca Al-Quran, hatiku kayak bergetar. Terus seluruh tubuhku merinding gitu. Itu tandanya apa ya?" "Oh itu tandanya kamu masih punya iman. Jadi beruntung banget kalau kamu masih merasakan hal tersebut. Tapi kan aku nggak pernah baca Al-Quran. Sholat aja jarang. Masa iya sih aku punya iman?" Iman itu tidak bisa diukur dengan seberapa banyak kita membaca Al-Quran dan seberapa rajin kita sholat. Iman itu tentang kepercayaan dalam hati dan meyakini tanda-tanda kebesaran Tuhan, jelas Mita. "Kamu cocok jadi ustazah, Mit." "Alah, bisa aja kamu." Tatkala mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba lampu di kamar berkedip dengan sendirinya. "Dit, ada apa? Kok lampunya kedap-kedip sendiri? Nggak tahu nih, perasaan lampu di kamarku nggak pernah kayak gini." Bersamaan dengan itu, suara monyet dari atap rumah bermunculan. "Dit, suara apa itu?" "Aku nggak tahu, Mit. Jangan-jangan siluman monyetnya datang ke kamar kita." "Astagfirullah,
Kok bisa sih, Dit? Dan saat mereka berdua ingin keluar dari kamar, tiba-tiba lampu langsung padam dengan sendirinya. Tepat saat mereka berdua menghadap ke arah belakang, tiba-tiba sosok hitam besar berjalan perlahan ke arah mereka. Dit, itu apa? Aku nggak tahu, Mit. Sosok itu kemudian berlari seperti monyet ke arah Dita dan Mita. Mit, itu siluman monyet. Mereka berdua pun mencari cara untuk melarikan diri. Namun dengan sengaja, Mita mendorong tubuh Dita agar tidak tertubruk oleh sosok tersebut. Mita! Tubuh Mita ditabrak dengan kencang oleh sosok tersebut hingga tubuhnya terbentur tembok. Mita pingsan tak sadarkan diri. Dahinya mengalir darah karena benturan keras tersebut. Bersamaan dengan itu, kedua tangan Mita diseret secara perlahan. Dita hanya berteriak histeris sambil memanggil kedua orang tuanya. Bapak! Ibu! Mita diseret siluman monyet! Siluman monyet yang mendengar kalimat itu langsung menatap wajah Dita dengan penuh amarah. Bersamaan dengan itu, dari luaran rumah para warga langsung membunyikan kentongan, sembari membunyikan kincringan. Hal itu membuat sosok tersebut meninggalkan Mita dan berlari ke arah belakang rumah dengan cara menembus tembok kamar Dita. Para warga segera mengejar sosok tersebut, yang akhirnya mengarah kepada salah seorang rumah warga, yang ternyata itu adalah rumah dari Mbak Nana. Pak Hendro pun segera meminta kepada para warga untuk menggeledah rumah Mbak Nana. Dan benar saja, Mbak Nana sedang berada di dalam ruangan khusus, sembari mengenakan mantel hitam. Raut wajahnya seperti penuh dengan kekesalan dan tampak kelelahan. Ia sendiri tidak terkejut saat para warga mendatanginya, sembari membawa benda tajam. Namun yang ingin ia lihat adalah wajah Pak Hendro, adiknya sendiri. Tatapan Mbak Nana saat menatap wajah adiknya itu, seperti tatapan yang penuh dengan kebencian. Kau ingin menyamakan seperti bapak? Tanya Mbak Nana kepada Pak Hendro. Sudah kubilang, jangan sentuh Mita. Pak Hendro hanya tersenyum. Para warga pun segera menangkap Mbak Nana dan membawanya ke rumah khusus yang berdekatan dengan perkebunan untuk nantinya diusir dari desa Ampiri. Para warga menahan untuk 1 hari saja agar Mbak Nana tidak bisa lagi melakukan perubahan wujud. Pada malam itu juga, Mbak Nana seorang diri di dalam rumah tersebut. Kali ini ia merasa kalah dengan adiknya sendiri. Para warga juga tidak menyangka bahwa yang melakukan hal tersebut adalah saudara kandung dari Pak Hendro. Mereka semua sempat bertanya-tanya, mengapa seluruh anggota Pak Hendro memiliki hal-hal aneh dalam hidupnya. Malam itu juga, saat para warga tidak berada di rumah khusus untuk mengasingkan Mbak Nana, Pak Hendro datang bersama dengan istrinya. Ia kemudian membawakan sesuatu kepada Mbak Nana untuk diminum. Minumlah, aku yakin kau sangat haus. Cuy, darah iblis mana lagi yang akan kau gadekan, Hendro? Aku hanya mengikuti cara lama orang tua kita. Bukankah Bapak melakukan hal ini untuk membunuh anaknya yang tidak taat? Darmo dan istrinya meninggal bukan hanya karena Bapak saja, Hendro. Kita adalah para penghuni neraka yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Padahal mautmu sudah berada di ujung tenggorokan. Tapi nyalimu untuk mengatakan penghuni neraka masih kuat juga ya, Mbak? Pak Hendro pun segera memaksa kepada Mbak Nana untuk meneguk cairan tersebut. Dengan meneguk cairan tersebut, itu artinya hal yang sama sudah pasti akan terjadi, seperti Pak Anto dan juga Ibu Anti. Dan benar saja, keesokan harinya, hal yang mengejutkan terjadi kepada Mbak Nana. Ia ditemukan sudah meninggal dunia dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Wajahnya menjadi membiru dan di bagian lehernya terdapat gigitan ular. Namun beruntungnya, tidak ada yang tahu akan kejahatan halus yang dilakukan oleh Pak Hendro. Ia mengatakan jika kakaknya meninggal dunia karena ular besar yang berada di sekitaran rumah. Bersamaan dengan itu, Pak Hendro segera kembali ke rumah. Ia kemudian menatap sebuah ruangan khusus yang tidak ada satupun orang yang memasukinya, kecuali dirinya dan juga istrinya. Pak, bukankah dulu Bapak melakukan hal yang sama? Seperti apa yang dilakukan di masa lalu? Lingkar tumbal akan terus berjalan kan, Pak? Azan maghrib bergema. Mita masih berada di dalam kamar. Traumanya kembali bertambah tatkala melihat sosok siluman monyet itu akan menyerangnya. Terlebih itu, dia juga pasti mengalami hal yang sama tatkala dirinya menemukan orang yang melakukan pesugihan, yaitu tentang kematian. Mita, kamu nggak sholat maghrib? Tanya Dita. Mita menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tampak merasa ragu dengan apa yang selama ini ia lakukan. Mit, kamu kenapa? Dita mendekati Mita. Ia kemudian memeluk Mita dari depan untuk memberikan ketenangan.
"Mit, kamu kenapa?" tanya Dita. "Dit, aku mau pulang. Kamu nggak betah ya?" tanya Dita. Mita mengangguk, matanya benar-benar sayu akibat kurang tidur. Suhu tubuhnya juga sedikit hangat. Ternyata Mita menjadikan itu semua sebagai beban pikirannya yang benar-benar membuatnya merasakan trauma yang sangat berat. "Jadi, kamu mau pulang kapan?" tanya Dita. "Kalau bisa besok, Dit. Aku takut." "Ya sudah, nanti aku bilang ke ibu. Tapi aku boleh minta tolong nggak?" tanya Dita. "Minta tolong apa, Dit? Boleh nggak kamu ajarin aku ngaji? Aku sudah lama nggak ngaji." "Pasti kok," senyum Mita. "Gimana kalau kita sholat maghrib bareng, terus kita ngaji? Setelah itu, mungkin kita bisa ketemu ibu buat ngomong tentang kepulanganmu." Mita menyetujui hal itu. Mereka berdua pun segera menuju ke kamar mandi untuk berwudu dan segera melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Setelah sholat, Dita segera mengambil Al-Quran pemberian dari salah satu gurunya. Dia bernama Ustadz Abid, seorang petani sekaligus guru madrasahnya. "Kamu tahu nggak, Al-Quran ini adalah pemberian dari guruku. Dia bernama Ustadz Abid. Bagus nggak?" tanya Dita sembari menunjukkan Al-Quran yang dilapisi sampul berwarna emas. "Masya Allah, bagus banget, Dit. Kok guru kamu baik banget sampai ngasih Al-Quran secantik ini?" ucap Mita. "Dia adalah satu-satunya guru yang melindungiku tatkala aku dirundung oleh teman-teman sekelas dan juga para orang tua murid." "Loh, kok bisa? Orang-orang sini menyebutku sebagai anak ular. Entah kenapa, aku juga nggak tahu. Kok bisa aku disebut sebagai anak ular?" 10 tahun sebelumnya. "Aku boleh main sama kamu nggak?" tanya Dita. "Boleh." Dita, dia adalah anak satu-satunya dari Pak Hendro. Dikenal sebagai anak yang sangat ramah dan bisa mengakrabkan diri kepada banyak orang. Namun ternyata banyak para warga di desa Ampiri yang tidak menyukai Dita secara diam-diam. Mereka telah meyakini jika keluarga Dita adalah keluarga dari penganut pesugihan secara turun-temurun. Tatkala Dita sedang bermain dengan temannya, tiba-tiba orang tua dari anak itu langsung menjewer telinga Dita dengan kencang. "Pergi kamu, dasar anak ular." "Bu, sakit. Tolong lepasin. Dasar anak ular. Keluargamu itu penganut pesugihan. Kamu dilahirkan dari rahim yang berbeda." Itu adalah Dita. Segala omongan, cacian, dan makian menjadi makanan kesehariannya. Walaupun terkenal sebagai anak yang kaya raya, namun Dita sendiri merasa tidak seberuntung itu. Dia kerap mendapatkan perlakuan intimidasi dari para warga yang membenci kedua orang tuanya serta keluarga besarnya. Namun ada salah seorang guru yang benar-benar peduli dengan Dita. Dia bernama Pak Abid atau dikenal dengan nama Ustadz Abid. Ustadz Abid sendiri tidak menyangka jika Dita mendapatkan ujaran kebencian di usia yang begitu masih kecil. "Dita, kamu gak apa-apa kan?" Dita hanya terdiam. Ia memainkan kukunya. Seakan-akan kuku-kuku yang berada di jari jemarinya adalah bentuk pelampiasan yang ia lakukan karena ujaran kebencian tersebut. "Jangan dikituin kukunya. Nanti kulit jari kamu robek dan berdarah. Kamu nanti kesakitan." "Aku udah kesakitan kok, Pak." Ustadz Abid terdiam. Ia mulai menyadari jika kalimat yang baru saja terlontarkan dari mulut Dita adalah kata hatinya yang paling dalam. "Mengapa teman-temanku menyebut aku sebagai anak ular? Apakah aku dilahirkan dari seekor ular?" Bukan, Dita. Kamu anak manusia kok. Jadi jangan dipikirkan perkataan mereka semua. Jelas Ustadz Abid. "Tapi Pak, di sekolah ini gak ada satupun orang yang mau berteman denganku, Pak. Apa aku salah lahir ke dalam dunia?" "Dita, kenapa keluargaku disebut keluarga penganut setan? Kalaupun mereka melakukan itu, mengapa mereka jahat sekali?" Ustadz Abid segera memeluk Dita. Ia tahu perasaan Dita sedang berada di hati yang kurang bagus. Tekanan yang ia rasakan benar-benar terlampiaskan dengan suara tangisan dan tetesan air mata yang mengalir deras dari kedua matanya. Kali ini sebuah sandaran yang begitu mengerti akan perasaan Dita terlahir dari seorang ustadz yang peduli. Mau dia anak ular, mau dia terlahir dari keluarga iblis atau apapun, Ustadz Abid hanya melihat satu hal dalam tiap diri manusia, yaitu tentang nilai kemanusiaan. "Tenang Dita, mau satu dunia membenci kamu, kamu tetaplah kamu. Kamu bukan orang lain yang dikatakan mereka. Kelak, kalau kamu bertemu dengan orang yang mengajari kamu kebaikan, tolong jaga dia. Itu adalah teman sejati yang tidak pernah terganti
walau dengan takaran dunia dan seisinya. Dari situ Dita mulai dekat dengan Ustadz Abid. Ia kerap meminta kepada Ustadz Abid untuk mengajarinya bagaimana cara membaca Al-Quran. Dimulai dari membaca Iqra, lalu lanjut menuju ke Juz Amma, dan berlanjut ke Al-Quran. Walaupun belum sefasih bacaannya seperti bacaan yang lainnya, namun rasa penasaran yang tercipta dalam diri Dita membuat Ustadz Abid senang. Karena pencapaian tepat yang dilakukan oleh Dita, Ustadz Abid pun memberikan hadiah kenang-kenangan berupa Al-Quran dengan sampul berwarna emas. Ini buat kamu. Kamu bisa baca di rumah. Pak, ini serius buat Dita. Iya Dita, kamu baca di rumah ya. Siap Pak, tapi jangan bilang kalau ini dari Bapak. Kenapa emangnya Pak? Gak apa-apa, pokoknya jangan bilang. Dita hanya tersenyum. Ia pun berjanji untuk tidak memberitahu kepada kedua orang tuanya terkait Al-Quran tersebut. Dita akhirnya pulang ke rumah. Tidak seperti biasanya, kali ini Dita pulang dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Ibu, Bapak, loh Dek, tumben kamu seneng banget, ada apa? Biasanya merengut terus, tanya Bu Gusti. Iya Bu, Dita seneng banget hari ini. Dita pun mengeluarkan Al-Quran dari dalam tasnya. Ia kemudian memperlihatkan Al-Quran tersebut kepada orang tuanya. Tara, Dita bawa ini. Pak Hendro dan Bu Gusti terkejut saat melihat benda yang dikeluarkan oleh Dita. Itu adalah Al-Quran yang menjadi ketakutan mereka berdua. Dita punya Al-Quran buat dibaca di rumah. Pak Hendro pun mendekati Dita secara perlahan. Ia tahu jika seorang anak kecil seperti Dita tidak mungkin memiliki Al-Quran, karena kedua orang tuanya tidak pernah memberinya Al-Quran atau bahkan mengajarinya. Dek, boleh nggak kamu jujur? Tanya Pak Hendro. Tentang apa Pak? Tanya Dita. Al-Quran ini kamu dapat dari mana? Dita pun terdiam. Dia tidak berani mengatakan hal tersebut, karena memang itu adalah sebuah janji yang ia pegang untuknya sendiri. Adik dapat dari sekolah Pak. Siapa yang kasih? Dita dapat dari... Tiba-tiba Pak Hendro memegang pundak Dita dengan kencang. Bersamaan dengan itu juga, Dita merasakan ada yang berbeda dari tatapan bapaknya tersebut. Dari siapa? Dita nggak bisa kasih tahu Pak. Kamu yakin nggak mau kasih tahu ke Bapak? Pak Hendro pun pergi ke belakang rumah. Ia kemudian membawa pecut yang berukuran sedang dengan tujuan untuk menghukum Dita. Bu, lepas semua pakaian Dita. Pak, Bapak sudah gila. Tamparan keras itu mengarah tepat di wajah Bu Gusti. Pipi Bu Gusti langsung memerah. Wajahnya penuh ketakutan. Pak Hendro tidak segan-segan untuk memberikan perlakuan kasar jika ada sesuatu yang memang tidak bisa ditoleransikan dalam kehidupannya. Dita sayang, kamu pilih. Mau kamu yang Bapak hukum atau Ibu? Tanya Pak Hendro. Dita pun kemudian melepaskan semua bajunya dan telanjang tepat di hadapan bapaknya. Anak pintar. Pak Hendro pun segera menyeret Dita ke ruangan belakang. Ia kemudian mencambuk Dita sampai jeritan dan tangisan benar-benar terdengar jelas hingga luaran rumah. Para warga tidak ada yang berani untuk ikut campur permasalahan keluarga Pak Hendro sejak dulu. Mereka semua takut terkena tulah atau akibatnya dari apa yang ingin mereka lakukan tersebut. Selesai menghukum Dita, Pak Hendro pun menyimpan Al-Quran tersebut di sebuah gudang. Ia tidak mau Dita mempelajari Al-Quran tersebut karena memang bukan bagian dari ajaran keluarganya. Bu, cari guru di sekolah Dita. Siapa yang memberi Al-Quran ini? Dan berikan dia peringatan. Jika aku tidak akan segan untuk membuatnya menderita. Bude Gusti hanya mengangguk paham. Ia tidak berani untuk melawan perintah suaminya, karena anaknya sendiri juga bisa menjadi sasaran amukannya jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Pak Hendro inginkan. Keesokan harinya, Dita tidak masuk sekolah karena sakit. Ini adalah kesempatan bagi Bu Gusti untuk menuju ke sekolah dan menanyakan siapa yang memberi Al-Quran kepada Dita. Ketika Bu Gusti tiba di sekolah, banyak para warga yang menghindar dan menjauhi Bu Gusti. Mereka tahu jika kedatangan Bu Gusti ke sekolah adalah karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Dan kebetulan, Bu Gusti langsung bertemu dengan kepala sekolah. Dia langsung menanyakan terkait guru yang memberinya Al-Quran kepada Dita. Permisi, saya Gusti, ibunda dari Dita. Saya ingin bertemu dengan guru yang dekat dengan Dita. Kepala sekolah tersebut merasa ketar-ketir. Ia kemudian menuju ke ruangan guru dan menanyakan siapa guru yang memiliki hubungan dekat dengan Dita.
Dari kebanyakan guru, tidak ada satupun yang mengakuinya. Namun bersamaan dengan itu, Ustadz Abid langsung mendekati kepala sekolah tersebut dan mengatakan, "Saya tahu maksud kedatangan ibu dari Dita. Dia ada di ruanganku. Tolong selesaikan dengan baik-baik, Pak. Jika tidak, semuanya akan kacau." Ustadz Abid paham akan hal itu. Ia kemudian menuju ke ruangan kepala sekolah dan langsung berhadapan dengan Bu Gusti, ibu dari Dita. "Saya orang yang ibu maksud," ucap Ustadz Abid. Bu Gusti hanya terdiam. Ia kemudian langsung menjelaskan maksud dan tujuan dirinya ingin menemui Ustadz Abid. "Saya hanya ingin agar Bapak tidak memperlakukan Dita sebaik itu. Alangkah baiknya jika Bapak juga tidak memberikannya Al-Quran kepada Dita." "Saya mengerti, Bu. Tapi Al-Quran adalah bekal sebaik-baiknya di dunia. Jika manusia tanpa memegang pegangan itu, maka dunianya akan terombang-ambing. Saya paham, Bapak tidak usah menceramai saya. Karena saya bukan orang bodoh. Oh ya, ini ada sedikit uang untuk keluarga Bapak. Saya mohon, jangan diulangi lagi." Ustadz Abid pun hanya terdiam ketika Bu Gusti memberikan amplop tebal yang di dalamnya sudah berisi banyak sekali uang untuk dirinya. "Ini pesan saya yang terakhir, Pak. Jangan dekati anak saya lagi atau mengajari apapun. Jika Bapak melanggarnya, mungkin hidup Bapak tidak akan lama lagi." Bu Gusti kemudian meninggalkan sekolah. Ia kembali ke rumahnya, sedangkan Ustadz Abid, ia menjadi topik pembicaraan di sekolah. Bisa dibilang, Ustadz Abid sendiri telah menjatuhkan diri kepada lembah kematian karena kepeduliannya terhadap seorang anak yang mendapatkan sebutan sebagai anak ular itu. La ilaha illallah. Azan maghrib berkumandang. Dita masih memandangi jendela luarnya. Ia tahu jika ibunya baru saja menuju ke sekolah karena ada urusan tertentu. "Dita, ayo keluar. Kita makan malam bersama." Dari luaran kamar, Bu Gusti sudah memanggil-manggil namanya. Dita masih tidak mempedulikan panggilan tersebut. Ia lebih memilih untuk berdiam diri di kamar dan menenangkan pikirannya. "Dita, Bapak cariin kamu," ucap Bu Gusti. "Dita nggak mau keluar. Dita mau ketemu Ustadz Abid. Dita nggak betah di rumah." Ternyata pikiran Dita masih mengarah kepada Ustadz Abid. Ia tidak tahu apa yang ibunya baru saja katakan kepada Ustadz Abid. Dita hanya takut jika ada sesuatu yang terjadi kepada Ustadz Abid. Hingga keesokan harinya, hal yang ditakutkan oleh Dita benar-benar terjadi. Ustadz Abid terjatuh sakit. Ia kemudian tidak mengajar ke sekolah dengan waktu yang cukup lama. Dita kemudian menceritakan hal ini kepada orang tuanya, yaitu Pak Hendro dan juga Bu Gusti. "Pak, Bu, Ustadz Abid sakit," ucap Dita. "Berhenti mempedulikan Ustadz itu, Dita." "Tapi Pak, Ustadz Abid itu orang baik. Di dunia ini tidak ada yang namanya orang baik. Mereka yang memiliki sifat baik adalah orang yang nantinya akan memiliki sifat licik." "Bu, tolong kasih tahu Bapak." Bu Gusti hanya terdiam. Dia bahkan menyuruh Dita untuk masuk ke dalam kamarnya karena takut diamuk oleh bapaknya. Dita akhirnya masuk ke dalam kamar. Namun ia sendiri masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi di luaran rumah. Sepertinya kedua orang tuanya sedang membicarakan Ustadz Abid tanpa sepengetahuannya. "Pak, tolong pikirin lagi. Dia bukan orang jahat," jelas Bu Gusti. "Dia mencoba untuk memanfaatkan Dita, Bu. Ibu tidak tahu kan? Orang-orang desa seperti ini." Jawaban dari Pak Hendro sungguh menyesakkan hati Dita. Dita bingung, apa salahnya jika Dita dekat dengan seorang guru yang telah mengajarinya banyak hal tentang agama. Yang dia inginkan adalah 1. Ia harus mengambil Al-Quran, pemberian Ustadz Abid, dan menyimpannya di kamarnya sendiri. Hingga tepat di tengah malam, Dita memberanikan diri untuk keluar. Ia kemudian menuju ke gudang tersebut dan mengambil Al-Quran secara diam-diam. Namun langkahnya terhenti ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang memegang ular di ruangan belakang. "Kamu itu anakku, sayang," ucap wanita itu. Siapa kamu?" tanya Dita. "Kamu harus menerima kenyataan. Jika kamu memang anak ular, kamu terlahir dari seorang rahim seorang wanita ular." "Enggak, aku bukan anak ular." "Lantas, untuk apa aku berbohong terhadap anakku sendiri, sayang?" Dita kemudian membuka Al-Quran miliknya. Ia teringat dengan salah satu surat yang berguna untuk mengusir setan. Dan benar saja, sosok wanita tersebut menghilang dengan sendirinya.
Setelah ia membacakan surat Anas, hatinya tampak lega, pikirannya juga sudah tenang. Dia tidak tahu siapa wanita aneh yang menyebut dirinya sebagai anak dari wanita pemelihara ular tersebut. Saat Dita ingin kembali ke kamar, ia mendengar suara langkah dari belakang tubuhnya. Suaranya aneh, seperti suara perut yang digesek-gesekkan ke lantai. Dita pun kemudian menghentikan langkahnya. Ia langsung menoleh ke arah belakang untuk memastikan siapa sosok yang ada di belakangnya. "Sayang, kamu gak kangen sama Bunda?" "Setan!" Pak Hendro dan Bu Gusti langsung dari kamarnya tatkala mendengar teriakan dari Dita. Mereka berdua terkejut saat melihat Dita sudah pingsan dan tak sadarkan diri, sembari kedua tangannya mendekap Al-Quran demi melindungi benda tersebut agar tidak terjatuh ke lantai. "Dita!" teriak Bu Gusti. "Bawa Dita ke kamar." "Iya, Pak." Bu Gusti membawa Dita ke kamar. Sedangkan Pak Hendro, ia kemudian menuju ke ruangan belakang. Lalu ia berkata sesuatu. "Apa yang kamu lakukan? Jika anak itu mati bagaimana? Mengapa kamu keluar sebelum waktunya untuk keluar?" Semenjak kejadian itu, ruangan bagian belakang dikunci dan tidak pernah dibuka lagi hingga 10 tahun lamanya. Mita kemudian sholat berjamaah dengan Dita. Baru kali ini keduanya sholat berjamaah. Dita sendiri merasa senang dengan kehadiran Mita yang selalu mengajarkan hal-hal baik kepadanya. Selesai sholat, mereka pun saling membaca Al-Quran hingga menemukan sebuah ayat yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Mita terperanjat saat membaca ayat tersebut. Ia kemudian mengingat-ingat beberapa kejadian janggal yang selama ini ia rasakan. Ia kemudian menghentikan bacaan Al-Qur'annya setelah membaca ayat tersebut. "Loh, kok berhenti, Mit?" tanya Dita. "Dit, album foto keluarga mana?" ucap Mita dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada di lemari. Kenapa emang? Cepat ambil." Dita pun langsung menyerahkan Al-Quran tersebut kepada Mita. Mita kemudian meletakkan kedua Al-Quran tersebut di tempat semula. "Ini, Mit, ada apa emangnya?" Mita merasakan firasat yang kurang enak. Ia seperti merasa ada sesuatu yang tidak beres tatkala dirinya selesai membaca ayat tersebut. Ia kemudian membuka album tersebut dengan membaca basmalah, sembari memantapkan hatinya dengan tujuan jika pikirannya itu hanyalah bisikan setan semata. Saat Mita membuka lembaran pertama dari album tersebut, ia terkejut saat melihat beberapa foto telah menghilang. "Dit, kok bisa? Semua fotonya hilang semua. Coba buka ke lembar selanjutnya." Saat Mita membuka ke lembar selanjutnya, ia kemudian melihat hanya 2 orang yang sedang terduduk, sedangkan yang lainnya semua menghilang dengan seketika. "Indra Subakti dan Hambali Mahadi." Jawa Barat, kediaman Ustadz Hambali. Ustadz Hambali masih terduduk di tempat sholat. Jari jemarinya tidak berhenti untuk terus memilin tasbihnya, sembari berzikir untuk menguatkan hatinya. Allah, Allah. Ustadz Hambali masih fokus dengan apa yang sedang ia lakukan. Namun saat kefokusannya benar-benar memuncak, tiba-tiba ada sesuatu yang menyapanya dari belakang. "Salam alaik, wahai hamba yang penuh ketaatan, Mahadi." Pikiran Ustadz Hambali langsung terpecah tatkala ada sesuatu yang menyapanya tepat di belakang dirinya, sedang bersimpuh dalam ingatan Tuhannya. "Allahu Akbar, mengapa dirimu datang ke tempat suci ini? Bukankah sudah aku bilang, aku tidak ingin kembali lagi dengan ikatan keluargaku? Aku datang ke sini bukan untuk menawarkan hal itu. Aku tahu kau sudah merasa taat kepada Tuhanmu itu. Tapi ingatlah, kau lupa akan semua yang sudah kau lakukan. Mulutmu penuh dengan zikir, tapi hatimu penuh keraguan. Bukankah itu menyekutukan Tuhanmu yang sedang kau sebut? Aku berlindung kepada Tuhanku dari segala ucapan yang meragukan keraguanku. Teruslah katakan itu, Mahadi. Aku pernah taat dirimu. Dan akankah kamu tahu apa yang membuat manusia menjadi lupa akan Tuhannya sendiri?" Ustadz Hambali menghentikan zikirnya
Ia kemudian menghela nafasnya dan sengaja untuk mendengarkan makhluk yang terus-menerus menawarkan kesepakatan dari keluarga besarnya, keluarga Guntoro. Akan tetapi, dengan dihentikannya zikir Ustadz Hambali, makhluk tersebut justru tertawa kegirangan. Mungkin ia pikir dirinya telah berhasil memanipulasi Ustadz Hambali dengan kedatangannya. Ketahuilah, aku mendapatkan informasi terbaru tentang keluargamu yang berada di Ampir itu, ucap makhluk itu. Tidak ada kebenaran yang terucap dari mulut makhluk yang dilaknat Tuhan. Kau tahu, sudah 3 orang saudaramu meninggal dunia karena ulah serakah dari salah satu anggota keluargamu juga. Ustadz Hambali hanya terdiam. Ia kemudian memilih kembali tasbihnya, sembari mengucapkan terus-menerus kalimat Allah sebagai bentuk memohon perlindungan dari apa yang ia takutkan. Tiba-tiba dari belakang, keluar cahaya berwarna merah seperti kobaran api. Ternyata cahaya merah itu sedang membakar makhluk yang menggodanya. Akan tetapi, makhluk tersebut hanya tertawa. Ia merasa jika api yang membakarnya tidak mempan sama sekali. Aku tercipta dari api yang terbakar. Dalam lautan penuh dosa, aku tidak akan hancur sebelum hari kehancuran tiba. Namun, manusia akan hancur ketika hatinya dipenuhi dengan api kebencian. Kau tahu, seorang anak yang terlahir dalam keadaan yatim piatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia akan menjadi tumbal. Jawa Barat, kediaman Ustadz Hambali. Ustadz Hambali langsung mengenakan pakaian lengkapnya. Ia meminta izin kepada istrinya untuk segera menuju ke desa Ampiri. Aku akan menjemput Mita sekarang. Tapi Pak, kenapa tidak besok saja? Aku punya firasat tidak enak. Maksud Bapak, Mita ingin dijadikan tumbal selanjutnya. Suara ketukan pintu terdengar jelas dari luaran kamar. Dita segera menutup album foto tersebut dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Mita, Dita, ayo keluar dari kamar dulu. Kita makan malam bersama, ucap Bu Gusti dari luaran kamar. Dit, itu ibu kamu, ucap Mita. Iya Bu, kita lagi beresin mukena dulu, teriak Dita untuk memastikan jika mereka berdua dalam keadaan yang kurang siap untuk keluar dari kamar. Dita meminta kepada Mita untuk bersikap tenang dan jangan menampakkan wajah cemas di hadapan ibunya ataupun bapaknya. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari kamar. Di luaran kamar, Pak Hendro dan juga Bu Gusti sudah berada di ruang makan. Mereka berdua tampak setia menunggu kehadiran Dita dan Mita untuk makan malam bersama. Bagaimana kamu sayang? Masih kurang sehat badannya? Tanya Bu Gusti kepada Mita. Enggak Bude, alhamdulillah udah mendingan. Bu Gusti pun tersenyum. Berbeda dengan Pak Hendro, ia justru menatap Mita dengan tatapan yang tidak biasa. Mita yang ditatap semacam itu merasa canggung. Ia tampak kurang nyaman jika ada seseorang yang melihat wajahnya dengan tatapan yang tidak biasa. Tunggu apa lagi? Ayo duduk dan makan bersama. Kok berdiri terus? Pak D orang asing yang di mata kamu? Tanya Pak Hendro. Bukan begitu Pak D. Kebetulan saya mau ngucapin terima kasih karena sudah diberikan jamuan semacam ini. Jelas Mita, kamu ini seperti sama siapa saja. Silahkan duduk. Malam ini kamu akan pindah kamar di ruangan belakang ya? Tanya Pak Hendro. Belum juga Mita duduk, dia mendapatkan tawaran pindah kamar dari Pak Hendro. Agak aneh memang, tapi Mita sendiri belum tahu apa motif dari Pak Hendro dan juga Bu Gusti ingin memindahkan Mita serta memisahkan Mita dengan Dita. Kok Mita dipindah Pak? Tanya Dita. Kalian makan saja dulu ya. Nanti Bapak jelasin mengapa alasan kami memisahkan kalian berdua. Jelas Pak Hendro. Dita pun menatap Mita sembari menggeleng-gelengkan kepala. Ia baru pertama kali ini merasakan ada perbedaan terhadap orang tuanya sendiri. Mereka pun makan bersama di malam itu. Kesannya seperti sebuah makan malam perpisahan di antara Mita dan juga Dita. Selesai makan, Pak Hendro pun langsung menjelaskan terkait alasan dirinya memisahkan kamar antara Mita dan juga Dita. Sebenarnya, Ibu sudah lama ingin memindahkan kamu ke ruangan belakang, tapi karena memang belum dibereskan, jadi kamu sementara ini di tempat Dita. Jelas Pak Hendro. Mita hanya terdiam. Ia masih mengambil sesuap demi sesuap nasi dan lauk pauk untuk dimasukkan ke dalam mulutnya.
Belum terlihat jelas apa yang memang diinginkan oleh Pak Hendro. Padahal sudah hari ke-6 Mita berada di rumah tersebut. Tapi mengapa harus menunggu hingga dalam waktu yang lumayan lama untuk pindah kamar? Ya sudah, sekarang Mita beresin semua barang-barangnya ya. Kamu pindah ke kamar belakang, biar Dita tidur sendirian di kamarnya. Jelas Pak Hendro. Iya Pak D, tapi sebelum itu aku mau kasih tahu sesuatu Pak D. Karena sudah hampir seminggu, besok aku ingin pulang. Jelas Mita kepada Pak Hendro. Pak Hendro dan Bu Gusti yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka saling menatap satu sama lain, seperti memberi sinyal terkait keputusan yang baru saja disampaikan oleh Mita. Tapi Mita, sudah belasan tahun loh, kita baru ketemu lagi. Masa di desa ini cuma seminggu? Bu Gusti mulai memberikan banyak sekali opini-opini lainnya yang bertujuan agar Mita tidak pulang ke tempatnya dalam waktu yang sangat dekat itu. Saya sudah berjanji sama Pak Le Hambali, saya nggak boleh lama-lama. Nggak bisa gitu dong. Kamu kan di sini saudara kita juga. Pak Le Hambali juga sadar dan tahu jika kamu baru ketemu sama saudara-saudaranya, pastilah diperbolehkan jika menginap di sini dengan penambahan waktu lagi. Pak Hendro sengaja memberikan kalimat manis agar Mita tidak jadi pulang ke tempat Pak Le-nya. Dia terus-menerus memohon kepada Mita untuk tidak pulang terlalu cepat, karena memang ada beberapa hal yang belum diketahui oleh Mita sendiri. Kamu kan belum ziarah sayang, kamu mau langsung pulang. Kasihan loh, masa iya kamu nggak mau ke kuburan kedua orang tua kamu? Jelas Bu Gusti. Ternyata Pak Hendro dan juga istrinya, yaitu Bu Gusti, selalu menahan-nahan Mita agar tidak pulang terlalu cepat. Mita tidak bisa berbuat apa-apa. Ia sendiri sebenarnya sudah tidak betah dengan kejanggalan yang terus-menerus terjadi di desa Ampiri. Ya sudah, selesai makan, Mita langsung bawa semua barang-barang ke kamar belakang ya, ucap Bu Gusti. Siap Bu. Mita segera menuju ke kamar Dita dan membereskan semua barang-barangnya untuk nantinya dipindahkan ke ruangan yang memang sudah disediakan oleh Bu Gusti. Ia tidak pernah sedikit pun untuk menaruh rasa curiga terhadap pilihan yang memang sudah ditetapkan oleh Bu Gusti kepada dirinya. Namun Mita sendiri masih belum mengerti mengapa dirinya harus diberitahu. Semendadak ini, pintu tiba-tiba dibuka. Dita masuk ke kamar dan melihat Mita yang sedang membereskan barang-barangnya. Biar aku bantu, Mit. Makasih, Dit. Dita membantu membereskan baju-baju dan barang-barang milik Mita. Sebenarnya entah mengapa, Dita merasa nyaman saja ketika dirinya berada dekat dengan Mita. Ia merasa jika Mita seperti saudara kandungnya sendiri. Mita langsung menatap Dita. Ia tahu ada sesuatu yang memang ingin disampaikan oleh Dita kepada dirinya, namun seperti tertahan oleh sesuatu. Aku seperti mengingat sesuatu di ruangan belakang. Tampaknya ruangan itu seperti tidak asing dalam kepalaku, Mit. Maksudnya, entah, aku sulit mengingatnya, Mit. Yang aku tahu, waktu kecil, aku pernah pingsan di dekat ruangan itu. Jelas Dita. Pingsan? Tapi aku seperti melihat gambaran lain. Mengapa aku bisa pingsan? Mita masih menatap Dita yang sempat memegangi kepalanya, seperti sedang mengingat-ingat kejadian masa lalunya. Apa itu, Dit? Tiba-tiba suara ketukan pintu mengagetkan mereka. Suara ketukan itu dari luaran kamar, menandakan jika Bu Gusti sudah dari tadi menunggu Mita untuk keluar. Sayup-sayup terdengar suara langkah kaki seperti orang yang sedang berbolak-balik di sekitaran luaran kamar. Mit, nanti aku ceritain kalau aku udah ingat. Sekarang kamu harus ke ruangan belakang dulu. Aku nggak mau kalau ibu tahu tentang obrolan kita berdua. Iya, Dit, aku paham kok. Mita pun segera keluar dari kamar. Di luaran kamar, ia telah melihat Bu Gusti dan juga Pak Hendro yang sudah menunggu Mita untuk segera pindah dari kamar Dita. Maaf lama, Bude. Mita tadi habis ngobrol sama Dita, ucap Mita. Iya, nggak apa-apa. Kalian kan seperti saudara. Siapa tahu itu adalah obrolan terakhir kalian. Maksudnya Bude? Maksud Bude, kan kamu mau pulang nanti. Jadi siapa tahu nanti kalian berpisah dalam waktu yang lama lagi. Jelas Bu Gusti. Mita pun hanya terdiam. Ia kemudian berjalan menuju ruangan belakang yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat tidurnya. Setibanya di kamar tersebut, Mita terkejut karena ruangannya berbeda jauh dengan ruangan Dita. Di dalam ruangan tersebut, terdapat kelambu yang bertujuan
agar nyamuk ataupun serangga lainnya tidak mengganggu saat ingin tidur. "Ini, kok ruangannya seperti dirias? Layaknya pengantin ya?" tanya Mita. Mita pun segera meletakkan barang-barangnya ke beberapa sisi, dimulai dari tas, Al-Quran kesayangannya, dan beberapa barang lainnya. Setelah merapikan tempat, Mita masih memandangi sekitaran ruangan yang begitu aneh. Pasalnya di kamar lainnya, tidak ada ruangan yang bentukannya seperti ruangan ini. Mita pun mencoba untuk mengecek ke bagian bawah ranjang. Ia ingin tahu, apa ada sesuatu yang berada di bawah. Begitu Mita sedang mengecek bagian bawah ranjang, tiba-tiba ia mendengar suara seperti desisan ular. Shhh. Mita yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia langsung bangkit dan berlari ke arah pintu. Ia pikir di dalam ruangannya terdapat ular. Ingin rasanya Mita melaporkan hal ini kepada Budi Gusti dan juga Pak Hendro. Namun mengingat ekspresi keduanya yang begitu aneh semenjak kematian Budi Nana, Mita jadi merasa canggung dengan apa yang sudah terjadi di antara keduanya. Mita kembali mendekati ranjang tersebut. Rasa penasarannya dibarengi dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang terus-menerus diucapkan dari mulutnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, minal jinnati wan nas. Mita didorong oleh sesuatu hingga kepalanya membentur ranjang. Ia tidak mengingat apapun, tapi sayup-sayup ia mendengar suara seorang wanita yang belum pernah sama sekali didengarnya tatkala dirinya menempati rumah Pak Hendro dan juga Budi Gusti. Namun kedua mata Mita lebih dulu terpejam. Tidak ada suara lagi. Semua menghitam, senyap dan sunyi. Inikah yang dinamakan pingsan? Atau memang dirinya sedang berada di sisi dunia lain? Tatkala Mita sedang tidak sadarkan diri, ia mendengar sahutan suara wanita yang memanggil namanya berkali-kali. "Mita, Mita." Mita mendengar suara wanita yang memanggilnya itu berkali-kali. Entah menurutnya, suara itu sangat nyaman di telinga. Namun mengapa ia baru pertama kali mendengar suara itu? Rasanya ia seperti sedang dipanggil oleh orang tuanya sendiri. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun suara itu tampak sangat nyata. Apakah Mita berada di alam mimpi atau memang hanya sebatas halusinasi? Akan tetapi, suara yang menyejukkan hati Mita itu tidak lama dan abadi ada. Setelah suara yang memanggilnya itu hilang, Mita langsung mendengar suara orang yang sedang bertengkar di luaran. "Kita harus tinggalkan tempat ini sekarang, Pak. Bapak harus kasihan sama Mita." "Tapi Bu, bagaimana caranya? Bagaimanapun kita harus lari. Semua anak dari keluarga Kuntoro akan ditumbalkan." Mita langsung terkejut mendengar kalimat itu. Ia tidak tahu apa yang sedang mereka katakan terkait keluarga Kuntoro. Saat ini ia sadar jika dirinya berada di dalam alam mimpi. Mita mencoba untuk membuka kedua matanya. Ia ingin tahu keributan apa yang sedang terjadi di luaran. "Ini, aku di mana?" Ia menatap seluruh ruangan yang sepertinya sangat berbeda dengan ruangan yang ia tempatkan barusan. "Aku lagi mimpi ya?" Mita langsung bangkit. Suara teriakan minta tolong langsung terdengar jelas dari luaran. Mita tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Langkah kaki Mita sedikit dipercepat. Ia langsung menuju ke ruangan depan untuk mengetahui terkait keributan yang sedang terjadi. Saat dirinya tiba di ruangan depan, Mita sedang melihat ada seorang wanita yang sedang diikat dengan menggunakan tali tambang. Namun tidak jauh dari tempat tersebut, ia juga melihat ada seorang pria yang sedang diikat di sebuah ruangan dengan tubuh yang penuh luka. Mita hanya memperhatikan kejadian di masa lalu itu dari balik tembok. Ia tak tahu siapa mereka semua dan mengapa dirinya berada di masa lalu. "Kowe edan, Dro. Kakakmu kau siksa dan akan kau jadikan tumbal. Apa yang ingin kau lakukan juga kepadaku?" ucap wanita itu. "Dengarlah, Asih. Ini adalah persyaratanku dengan yang sedang aku lakukan." Asih? Namanya tampak tidak familiar. Bukankah nama itu adalah nama ibunya? Dan wanita itu menyebut Katandro. Itu berarti ibu sedang bersama dengan Pak Hendro. "Apa yang ingin kau lakukan?" "Asih, kau tahu kan, keluarga Kuntoro itu terikat dengan kepercayaannya secara turun-temurun. Dan hal ini harus dilakukan juga secara turun-temurun. Suamimu yang juga sekaligus kakak kandungku, dia tidak berkeinginan untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu,
Aku mendapatkan wangsit dari Bapak untuk menumbalkan kalian berdua. Mita terkejut mendengar hal itu. Ia baru menyadari terkait penyebab kematian kedua orang tuanya itu. Ternyata Pak Dehendro adalah dalang di balik ini semua. Aku sengaja selamatkan anakmu. Namun, tatkala dia menginjak ke desa ini, maka dia adalah tumbal selanjutnya. Mita menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Ia juga meneteskan air matanya secara perlahan. Namun bukannya dia berada di alam mimpi. Mengapa kejadian ini tampak nyata dan seolah-olah Mita sedang berada di tempat kejadian? Sekarang ikut aku. Pak Dehendro langsung menarik rambut Bu Asih. Lalu ia membawanya ke sebuah ranjang. Perlahan, Pak Hendro melucuti pakaian Bu Asih secara perlahan. Lalu ia memperkosa Bu Asih tepat di dekat jasad ayahnya, Pak Darmo. Mita yang melihat kejadian itu di masa lalu hanya terdiam sembari kedua matanya terus-menerus meneteskan air mata. Jadi selama ini, Bapak dan Ibu adalah... Selesai memperkosa Bu Asih, Pak Hendro menuju ke ruangan belakang, sembari menyeret tubuh Bu Asih yang sudah tidak berdaya. Mengetahui hal itu, Mita langsung bersembunyi. Ia tidak mau jika dirinya diketahui, walaupun hanya sebatas dari alam mimpi. Lantai di rumah Pak Dehendro penuh dengan darah yang keluar dari alat kelamin milik Bu Asih. Ia kemudian meletakkan Bu Asih ke ranjang dan mengikat kedua tangannya dengan menggunakan tali yang diikatkan ke tiap-tiap sisi ranjang tersebut. Lalu tak berselang lama, ia segera membakar dupa. Mita masih memantau Pak Dehendro terkait apa yang sedang terjadi setelahnya. Tak berselang lama, mulut Pak Dehendro berkumat-kamit. Ia membacakan sebuah mantra khusus untuk memanggil sesuatu. Dan benar saja, bersamaan dengan itu, lampu di ruangan bergoyang dengan sendirinya. Lalu hal yang mengerikan pun terjadi begitu cepat. Dari bawah ranjang tersebut, keluar sosok wanita berbadan ular, lengkap dengan mahkota di atasnya. Sosok ular tersebut langsung memeluk tubuh Pak Dehendro dan menciuminya beberapa kali. Tugasku sudah selesai. Bayi yang kau tanam di rahim wanita ini akan dikeluarkan dari tubuhku. Pak Dehendro hanya terdiam. Ia kemudian meninggalkan wanita berbadan ular tersebut bersama dengan Bu Asih. Mita yang mengetahui hal tersebut langsung kembali bersembunyi tatkala Pak Hendro ingin keluar dari ruangan tempat di mana wanita berbadan ular itu sedang menjilati rahim Bu Asih dengan lidah panjangnya. Lalu ia perlahan menjilati perut, leher, hingga wajah Bu Asih. Dan tahap terakhir, wanita berbadan ular tersebut melilit tubuh Bu Asih hingga suara tulang belulangnya terdengar jelas dari luaran ruangan. Mita langsung terbangun dari pingsannya. Ia terkejut saat dirinya sedang berada di dekat ranjang dengan tubuh yang bersandar dengan tembok. Astagfirullah, aku mimpi apa barusan? Mita langsung melihat jam dinding, ternyata sudah menunjukkan waktu jam 2 pagi. Ia kemudian beranjak bangkit, sembari memegangi kepalanya yang masih terasa nyeri akibat benturan keras tersebut. Allahu Akbar, kok mimpi barusan aneh banget ya? Tapi terasa nyata. Mita berjalan menuju ke arah kamar mandi. Namun tatkala dirinya ingin menuju ke kamar mandi, Mita mendengar suara desahan yang kuat dari kamar depan. Astagfirullah, suara desahan itu semakin menguat tatkala Mita melangkahkan kakinya ke arah kamar Dita. Ia kemudian penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan Dita. Begitu Mita mengintip lewat lubang pintu kamar Dita, ia terkejut saat melihat Pak Dehendro sedang memperkosa anaknya sendiri, yaitu Dita. Ia juga tidak menyangka jika yang dilakukan oleh Pak Dehendro itu sama persis seperti dalam mimpinya. Mita pun segera mendobrak pintu tersebut. Tatkala dobrakan terakhir, Mita mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga pintu kamar menjadi rusak. Mita melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Pak Dehendro sedang berhubungan badan dengan anaknya sendiri. Dita, ucap Mita. Anak sialan, ngapain kamu masuk ke sini? Tak lama kemudian, Bu Gusti langsung keluar dari kamarnya. Ia langsung berteriak tatkala melihat suaminya sedang memperkosa anaknya sendiri. Dita, dasar iblis, teriak Mita. Pak Dehendro segera mengenakan pakaiannya. Ia kemudian beranjak bangkit. Namun, pemandangan yang kurang mengenakan terlihat dengan jelas tatkala alat kelamin milik Dita mengalami pendarahan. Mita sayang, ucap Pak Dehendro, jangan mendekat. Ibu Gusti langsung berlari keluar untuk meminta tolong kepada warga sekitar. Sedangkan Mita, ia sendiri dalam keadaan terancam.
Saat dimana Pak De Hendro ingin mendekat, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kakinya tersandung oleh sesuatu. Lalu dari bawah ranjang, keluar sesuatu yang bentuknya seperti dalam mimpi Mita. Dia adalah wanita berbadan ular yang bentuknya sama persis seperti dalam mimpi Mita barusan. "Kau!" Mita merasa ketakutan saat tubuh dari wanita berbadan ular tersebut melilit ke tubuh Pak De Hendro hingga suara tulang belulangnya terdengar sangat renyah. Ia kemudian berlari meninggalkan Pak De Hendro dengan tujuan untuk menjemput Bu Gusti dan meminta bantuan kepada warga yang lainnya. Namun di tengah perjalanan, Mita bertemu dengan seorang petani yang ditemuinya di hari pertama saat dirinya dibawa oleh seorang tukang becak yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. "Pak, tolong saya!" Tidak berselang lama, suara lampor berbunyi dengan jelas. "Where? War, where? War." Orang itu langsung menarik Mita untuk bersembunyi di balik pohon. Dan benar saja, lampor itu melewati rumah Pak De Hendro untuk mengejar tumbalnya. Ini adalah hari terakhir mereka. Suara lampor itu terus menjauh. Namun setelah menghilangnya suara lampor tersebut, tiba-tiba terdengar suara jeritan yang sangat keras dari kejauhan. "Bude Gusti!" ucap Mita. Lampor itu menggondol Bu Gusti. "Pak, tolong selamatkan." "Tidak bisa. Mereka yang tergondol lampor adalah mereka yang sudah dijadikan tumbal." Mita hanya bisa menangis. Satu persatu sosok anggota keluarganya menghilang dengan cara yang mengenaskan. "Siapa namamu, Nak?" tanya petani itu. "Aku Mita, Pak. Aku Abid." "Ustadz Abid, dari mana kamu tahu?" "Dita yang menceritakan tentang Bapak." "Apa yang sedang terjadi denganmu? Mengapa malam-malam begini keluyuran?" Mita menutupi wajahnya. Ia tidak bisa mengatakan apapun terkait hal yang sudah terjadi tepat di hadapannya. "Pak Hendro dan Dita, Pak. Kenapa mereka?" "Dita diperkosa oleh Pak Hendro. Terus ada wanita berbadan ular yang entah dari mana keluarnya, lalu melilit Pak Hendro." "Astagfirullah. Tolong mereka, Pak." Ustadz Abid segera meminta kepada Mita untuk membawanya ke rumah Pak De Hendro. Setibanya di sana, Ustadz Abid terkejut saat melihat Pak Hendro sudah dalam keadaan sakaratul maut dengan mulut yang terbuka dan mata yang terbelalak ke arah atap-atap langit. Sedangkan Dita, ia meninggal dunia di tempat dengan kondisi yang mengenaskan, di mana alat kelaminnya terus-menerus mengeluarkan darah. Tak lama juga, jasad Bu Gusti yang terbawa lampor ditemukan di sungai. Itu berarti 3 orang meninggal secara bersamaan. Pagi itu menjadi duka bagi Mita. Tepat di hari ke-7 dirinya berada di desa Ampiri. Ia juga telah melihat kematian yang sangat mengenaskan terhadap saudara-saudaranya sendiri. Bertepatan dengan itu juga, sebuah mobil langsung berhenti di depan rumah Pak De Hendro. Lalu keluarlah seorang laki-laki dengan pakaian layaknya seorang ustadz. "Pak Le!" teriak Mita tatkala mengetahui jika yang baru saja datang adalah Ustadz Hambali. "Alhamdulillah, Mita, kamu selamat." "Pak Le, aku takut." Pak Le tahu Ustadz Hambali melihat ketiga jenazah sudah dibaringkan dan sudah siap untuk dikuburkan. Pada hari itu juga, dia tidak menyangka jika kejadian yang mengerikan di masa lalu terulang lagi seperti layaknya lingkar tumbal. "Pak, Bapak saudaranya?" tanya seorang warga. "Benar, saya Hambali. Jenazah akan dikuburkan sekarang, Pak. Bagaimana? Apa menunggu keluarga yang lainnya?" "Tidak usah, Pak. Sekarang saja dikuburkan." Akhirnya para warga pun segera bangkit dan mengangkat masing-masing jenazah untuk kemudian dimasukkan ke dalam keranda, lalu dibawa menuju ke pemakaman. Setibanya di pemakaman, Ustadz Hambali terkejut saat melihat ada makam lainnya yang berjejer dekat di liang lahat. Ketiga jenazah yang akan dimakamkan. "Mas Anto, Mbak Anti, Mbak Nana. Innalillahi." Ketiga makam tersebut adalah ketiga anggota keluarganya yang meninggal terlebih dahulu. Mereka adalah Mas Anto, Mbak Anti, dan juga Mbak Nana. Setelah jenazah dikuburkan, para warga langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Mita masih membacakan doa, sekaligus berziarah ke makam kedua orang tuanya yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tersebut. Selesai melakukan hal tersebut, Mita pun segera bangkit dan menguatkan dirinya agar lebih belajar ikhlas dan menerima segala ketetapan yang ada. Ustadz Hambali dan Mita pun meninggalkan area pemakaman. Namun sebelum mereka keluar, tepat di area pemakaman, Ustadz Hambali terkejut saat melihat seorang pria dengan badan yang kurus kering sedang berdiri memandanginya. "Mas Indra!" Mita langsung terkejut mendengar kalimat yang baru saja diucapkan oleh Ustadz Hambali.
Siapa? Itu Mas Indra, saudaramu juga. Mas Indra Subekti, kamu tahu namanya? Dita yang ngasih tahu. Pria yang bernama Indra Subekti itu mendekati Ustadz Hambali. Ia kemudian berhenti tepat di hadapannya seraya berkata, "Semua sudah selesai. Kandang bubrahmu memang tidak separah yang lain. Namun anakmu bisa cacat karenanya. Astagfirullah, lingkar tumbal ini sudah aku selesaikan. Perjanjianku dengan Demit Lampor sudah berakhir. Sekarang aku hanya menikmati hari-hari sebelum kematian menjemputku." Mas Indra pun meninggalkan mereka berdua. Ia kemudian berjalan ke area pemakaman. Pikir Mita, mungkin Mas Indra ingin berziarah ke seluruh anggota keluarganya. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Namun, saat dimana Mita dan juga Ustadz Hambali tiba di hadapan rumah Pak Dehendro, Mita pun segera mengambil barang-barang miliknya. Sedangkan Ustadz Hambali, ia mengecek tiap ruangan yang ada di rumah tersebut. Saat dimana dirinya sedang mengecek ke ruangan belakang, ia terkejut saat melihat seluruh anggota keluarga Kuntoro sedang berdiri menatapnya dengan tatapan yang kosong. "Kapan kamu nyusul, dong?"